Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, semangat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Istami, ikra bis. Baik teman-teman semua, kita bersyukur pada Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi Muhammad yang mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ada yang ingat materi kita minggu lalu? Tentang berwudu, Pak. Ya, tentang berwudu. Pak, wudu itu ada berapa yang wajibnya? Wudu itu wajibnya 6 muka. 6 muka. Muka, Tangan, kepala, sebagian kepala, kaki. tertib. Dilakukan kan? Baik, setelah Ananda mengetahui tentang tata cara berwudu, nah, hari ini kita akan membahas tentang tata cara sholat dan zikir. Oke, tujuan pembelajaran hari ini Bapak mau Anda semua memahami tentang pengertian sholat tersebut. Sholat, tata caranya, dan tata cara zikir, dan pengertiannya juga. Oke. Pengertian sholat. Sholat itu adalah rangkaian ibadah yang berisi dengan gerakan, bacaan dan juga bahkan niat dalam hati. Dan dilaksanakan dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, dilakukan dengan cara tertib atau berurutan. Nah, Bapak akan mengulang tata cara sholat dan zikir. Jadi ini adalah tata cara sholat dan zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, langsung saja Bapak bagikan. Yang pertama, rangkaian sholat. Itu niat. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu kita ini ingin melaksanakan sholat apa? Sholat subuhkah, sholat zuhurkah, sholat asarkah, sholat isyakah, atau sholat maghrib? Nah, harus sesuai dengan niat. Dan Pak, apakah niat ini itu dibaca? Nah, kalau dari hadis Rasulullah itu cukup dalam hati saja. Dan menurut Imam Syafi'i juga niat ini itu sunnah. Jadi boleh dibaca, boleh dalam hati saja. Misalkan ada memuat niat dalam hati. Kemudian berdiri. Nah, ini berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu atau kita sedang sakit, tidak mampu untuk berdiri, maka kita diperbolehkan duduk atau berbaring atau bagaimana yang kita mampu. Kemudian takbiratul ihram. Nah, ini silakan Anda baca atau bacaannya ini Bapak perhatikan saja takbiratul ihram. Jadi ada dua menurut sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama sampai pundak, dan juga tidak terlalu dilebarkan, tidak terlalu dirapatkan seperti ini. Kemudian ada pendapat kedua, itu sesuai juga dari hadis Rasulullah, itu setinggi telinga. Dan keduanya ini apakah boleh dipakai? Boleh, karena kedua hadisnya itu sahih. Baik, lanjut. Membaca surah Al-Fatihah. Nah, sebelum membaca surah Al-Fatihah ini kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Nah, kita baca dulu yang Bapak baca ini apa itu?
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sampai situ saja ya. Kalau wajha lillazi fatara samawati wal ardi itu di hadis lain yang lebih panjang. Tapi menurut hadis yang Bapak temukan itu pendek itu saja. Dan di buku yang Bapak sudah bagikan kepada Anda itu ada bermacam-macam lagi yang bisa Anda pelajari. Jelas surah. Kemudian yang kelima, ruku. Nah, jadi ruku, laksanakan ruku itu lurus. Jika diibaratkan itu ditaruh kendi di punggung kita itu tidak jatuh kendi tersebut. Baik. Kemudian tidak. Kita bangkit dari ruku. Seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Kita bertakbir juga boleh begini, boleh di atas sejajar dengan telinga. Baik, yang ketujuh, sujud. Nah, ada 7 bagian yang diwajibkan. Yang pertama kening, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bagaimana dengan hidung? Nah, hidung itu disunahkan. Dan bacaannya bisa Anda baca di buku yang Bapak bagikan. Kemudian duduk di antara dua sujud. Setelahnya apa? Setelah melaksanakan dari niat sampai duduk di antara dua sujud, kita melaksanakan tasyahud awal dan ini hukumnya sunnah. Sunnah apa? Dan bacanya bisa Anda baca di bukunya Bapak Guru. Kemudian tasyahud akhir. Nah, ini hukumnya wajib Anda. Dan dalam bacaan itu ada bacaan tasyahud akhir. Kemudian ada sholawat Nabi, sholawat pada Rasulullah SAW ya. Kemudian yang 11 itu salam. Dan ini menjadi penutup daripada sholat. Nah, yang diwajibkan itu satu salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah selesai rangkaian dari sholat kita. Dan bagaimana dengan salam dari kiri? Itu hukumnya sunnah ya. Kemudian dilaksanakan secara berurutan atau tertib. Kemudian ada lagi sunnah dalam melaksanakan sholat ini, yaitu apakah boleh berdoa di dalam sholat kita, di dalam sujud, di dalam rukuk, itu boleh. Mengenai apakah membacanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, keduanya itu diperselisihkan. Ada ulama yang membolehkan bahasa Arab saja, ada yang membolehkan dengan bahasa selainnya. Tapi lebih baik kita berdoa dalam sholat ini itu dengan berbahasa Arab, karena sholat ini rangkaiannya itu semuanya berbahasa Arab. Misalnya kita menambah durasi sujud kita setelah membacakan bacaan sujud, kita tambah dengan doa Allahumma ighfirli dzunubi wal hidayah, boleh ya. Oke, sudah mengerti ya Anda semua? Sudah Pak. Oke, kita lanjut tata cara. Oke, kita lanjut dengan tata cara zikir. Dan pengertiannya. Oke. Zikir itu mengingat Allah SWT. Nah, tetapi ini ditujukan pembelajaran ini yaitu zikir setelah sholat. Nah, bacaan yang paling sederhana sesuai dengan sunnah yaitu astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu bertasbih subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, kemudian takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Oke. Ini Bapak tulis biar lebih mudah diingat. Ini rangkaian dari zikir yang paling pendek ya, yang bisa kita laksanakan sesuai sunnah. Dan
variasi zikir lain bisa Anda baca di buku yang Bapak bagikan. Oke, ada pertanyaan? Untuk izin bertanya Pak, Boleh, untuk silakan. dari bacaan tasbih tahmid ke takbir itu ada bacaannya nggak Pak? Nah, itu kalau dari hadis Nabi itu tidak ada. Bahkan boleh dibaca dengan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar langsung gitu. Oke ya. Oke. Kita sama-sama simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu. Dikir bisa. Coba dulu Pak. Silakan Dikir. Silakan ke depan. Baik, izin teman-teman semuanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran ini adalah tentang bagaimana itu pengertian dari sholat gitu. Dan bagaimana dan apa-apa juga rukun dari sholat tersebut, dari niat hingga salam gitu kan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bapak yaitu tentang tata cara zikir dan pengertiannya. Zikir itu tadi adalah mengingat Allah, tetapi sekarang ini konteksnya di dalam sholat, setelah sholat gitu kan. Nah, dengan kita membaca kalimat astagfirullah, bacaan-bacaan lainnya, kemudian dengan melanjutkan dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali. Sekian. Oke, terima kasih Dikir ya. Dapat nilai tambahan karena telah membuka pembelajaran kita. Oke, benar yang disampaikan Zikri. Itu rangkaian-rangkaiannya itu secara berurutan dan untuk zikir ini sebenarnya terserah. Apakah bacaan-bacaan ini terlebih dahulu, apakah astagfirullah dahulu? Nah, itu boleh dilaksanakan karena tidak ada perintah dari Nabi itu dilaksanakan secara berurutan. Oke, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Silakan dipimpin ketua kelas. Baik, Istamin Yaqra hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Bapak mohon maaf lebih dan kurangnya dari Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.